Sedangkan pertanyaan yang keempat yaitu isi dunia, Pak Gareng dan Pak Petro. Dunia ini isinya ada dua, yaitu senang dan susah. Ini berdampingan, Pak Gareng dan Pak Petro. Orang yang bekerja lalu berhasil, yang mendapatkan hasilnya, ya senang. Senang ini misalnya ya Pak Gareng dan Pak Petro, hidup ini kan satu hari satu malam itu 24 jam. Jadi kalau kita kerja siang, lalu kita berhasil, lalu kita menerima upahnya ya mungkin berapa ya, 1 bulan 3 juta misalnya begitu. Nah, tatkala masih begitu masih disimpan, saya berani berkata bahwa senangnya ini hanya 12 jam Pak Petro dan Pak Gareng. Karena di siang hari, jadi kalau kita dapat upah lalu siang hari, ya kita bersenang-senanglah dengan uang tadi. Tapi itu hanya 12 jam, karena yang 12 jam ini biasanya malam hari. Artinya manusia itu kan mikirnya pengen aman terus, sehingga orang yang punya ya mungkin karena lingkungan dan sebagainya, itu mungkin ada yang tidak bisa tidur di malam hari karena ya bagaimana khawatir rezekinya nanti diambil orang dan sebagainya. Jadi senangnya ya 12 jam, susahnya ya 12 jam. Apalagi orang yang bekerja ini sudah tidak berhasil, maka ya akan susah 24 jam. Jadi dunia ini memang isinya ya susah, senang, susah, senang, susah, senang. Sehingga tatkala senang, kita ini biasanya nggak terkendali, berboya-boya, pokoknya macam-macam yang dilakukan tatkala kita senang. Tapi tatkala kita susah, jadi putus asa, bunuh diri, dan banyak lagi yang lainnya yang dilakukan dari sisi putus asa tadi. Karena itu orang di dunia ini harus bisa mensiasati dunia ini, bisa menjadi bahagia. Ini tabel bahagia Pak Gareng dan Pak Petro di pinggirnya. Jadi kalau orang ini di dunianya mencari senang, maka ia akan ketemu susah. Itu pasti. Terus kalau ia menghindari susah, ya mungkin senang ya, tapi ya ketemu susah lagi. Ia tidak mau susah, juga tetap susah. Karena apa? Karena isi dunia ini ya senang susah berdampingan begini Pak Petro dan Pak Gareng. Sehingga kita ini harus pandai-pandai mensiasati dunia ini bisa menjadi bahagia. Caranya bagaimana Pak Gareng dan Pak Petro? Caranya begini. Kita mengambil pelajaran dari beliau ulama besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia pernah berkata, sebagai orang muslim, orang harus bisa mengeluarkan dunia ini dari dadanya atau dari hatinya. Jadi dunia ini harus dikeluarkan dari hati kita. Jadi kalau ada orang dulu mengatakan saya tidak senang dunia, itu berarti orang ini sudah mengeluarkan dunia di luar hatinya. Sehingga ia tahu bahwa dunia ini adalah tempat menanam. Jadi senang ya biasa, ya bersyukur. Kalau sudah 1 nisab ya keluarin zakat, gak usah ngitung pakai ongko atau pakai aksara. Kok sulit-sulit, ya sudah dikeluarkan berapa kewajiban kita, misalnya panen, sawah, pembelian, ya dihitung saja dagang 2,5%, dikeluarkan saja. Begitu. Terus susah ya sabar. Dunia pasti kita akan menemukan senang, juga akan menemukan susah. Nah, Rasulullah SAW pernah berkata, ya Allah, jangan jadikan aku hikmah bagi orang lain. Jadi kita ini kadang-kadang berbuat sendiri. Jadi istilahnya amal jelek itu dari diri kita sendiri. Tapi ini terus kita ini menjadi semacam hikmah bagi orang lain. Nah, Rasulullah tidak mau kita ini atau Rasulullah sendiri menjadi hikmah bagi orang lain. Jadi kita ini bisa diberikan hikmah. Jadi orang lain itu mengambil pelajaran dari kita karena kita tadi salah. Nah, ini
Nah, ini yang tidak boleh. Jadi sedangkan kita sendiri tidak tahu kalau kita ini sedang salah. Jadi susah ya biasa saja, senang ya kita bersyukur, susah ya biasa kita bersabar. Sehingga di dalam dunia ini kita dapat isinya satu, yaitu bahagia. Kenapa kita bisa bahagia? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah, yaitu dunia ini adalah tanaman tempat kita menanam untuk bisa kita unduh di akhirat nanti. Nah, begitu Pak Petruk dan Pak Gareng jawaban saya. Tapi jawaban saya tadi juga hanya satu sisi pendalangan saja, bisa benar juga bisa salah. Sehingga kita harus siap merubah diri tatkala ada pendapat yang lebih hak, lebih benar. Karena pendapat siapapun selain Rasulullah adalah bisa salah dan bisa benar. Begitu Pak Gareng dan Pak Petruk jawaban saya, dan semoga dapat sedikit memberikan keterangan atau penerang hati bagi Pak Gareng dan Pak Petruk. Ya, terima kasih Pak Dalang. Saya sudah dijawab, jadi sementara saya menggunakan kata Pak Dalang tadi, kecuali nanti kalau saya tanya-tanya pada orang lain nanti ada jawaban yang lebih baik, ya saya akan pindah Pak Dalang. Oh begitu, terima kasih Pak Petruk dan Pak Gareng. Kalau nanti menemukan jawaban yang lebih baik, juga saya diajak Pak Gareng dan Pak Petruk. Ya Pak Sabut, saya berterima kasih, dan saya sama Pak Gareng mau mohon pamit Pak Dalang. Oh begitu ya. Terima kasih atas kunjungannya Pak Petruk dan Pak Gareng ya. Terima kasih Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.